Hi Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207 And Eric Lima. Now here we come, Rizky Nanda. Halo semua, salam kenal. Bro Rizky Nanda dari Cornation. Iya. Wow. Waduh, keren. Harus bangga ya produk lokal ya. Bener, bangga buatan Indonesia. Mantap. Hari ini kita akan cerita ya tentang produk lokal yang very good quality loh ini ternyata si Cornation ini kan gitu. Kita akan cerita tentang Cornation. Dari tahun berapa sih Cornation itu ada, Bro Rizky? Sebenarnya dimulai itu sekitar 2012-2013, cuma secara brand itu terdaftarnya di 2014. Nah, di 2014 itu udah terdaftar sebagai Cornation Sportwear, dan pertamanya itu Cornation Active ya. Cornation Active itu lebih ke segmennya woman ya, perempuan awalnya. Nah, terus semakin kesini semakin berkembang, berinovasi terus. Di 2019 bisnis owner-nya Mas Arianto mengajak saya untuk membangun Cornation Men nih, karena segmen cowok itu juga antusiasmenya tinggi kan di kita. Nah, 2019 kita start running dan alhamdulillah ya responnya orang tuh bagus tentang produk lokal ya, di mana di tahun 2014 itu kayaknya brand lokal tuh masih sebelah mata deh orang ngelihatnya. Masih apa sih brand lokal, pasti jelek, pokoknya semua perspektif negatif lah buat brand lokal. Padahal sebenarnya brand lokal tuh bagus-bagus kok. Nah, tapi semakin kesini mungkin support dari pemerintah juga menggalakkan UMKM segala macam, dan marketingnya juga market udah saking luasnya brand-brand UMKM ini, jadi orang sadar karena brand lokal tuh sebenarnya nggak jelek, bagus, malah kita bisa bersaing dengan brand luar gitu. Benar. Nah, kenapa enggak gitu? Sedangkan kalau ke brand luar ya jujur secara income itu larinya keluar loh, bukan buat negara kita loh. Kalau brand lokal otomatis kan memajukan negara kita juga gitu dari hasil penjualan dan segala macam. Jadi ya Cornation itu intinya dari nama kan core kan inti ya, pusat, nation negara, kesatuan ya kan. Jadi kita berangkat dari melihat fenomena yang terjadi dulu 2014 ada pemilihan presiden segala macam, sampai ke sini kan Indonesia tuh selalu terbagi-bagi, berkubu-kubu. Nah, sedangkan kalau kita lihat setiap ada event kayak PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, timnas bola lagi main, semua kubu itu hilang, semua bersatu, semua satu suara demi Indonesia. Makanya Cornation itu berangkat dari isu itu. Nah, Cornation jadi dengan olahraga kita semua bersatu. Oke, semua bersatu. Menyatukan gitu menjadi sebuah core gitu dengan olahraga gitu. Oke. Itu sih secara ininya ya. Dari olahraga ya. Gitu. Betul. Ya, kemarin Olimpiade begitu kan, semua pada support. Grecia Poli menang, semua support, nggak ada tuh kita yang berbeda, nggak ada, semuanya support dia, semuanya bangga kan. Ya, begitu juga tujuannya kita seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, kalau Cornation sendiri as a brand, kalau misalkan kita search gitu ya di Instagram terutama ya, kalau dari Instagram tuh banyak banget ada Cornation Men, terus ada Cornation apalagi sih, ada Active, Cornation hijab juga ada loh. Ya, kebetulan ya mungkin karena kita berinovasi terus untuk merubah ya segmen, merubah pola pikir orang untuk lebih respect lah dengan produk lokal ya. Jadi kita membuat sasarannya itu yang lebih luas. Semua aspek healthy lifestyle itu kita sasar. Makanya di Cornation mungkin kalau di sosial media itu ada Cornation Active lebih ke sportwear untuk wanita, Cornation Men buat pria. Terus kita juga baru launching tuh Cornation Fitbox, yaitu jasa gym yang kita yang bisa nyamperin ke rumah-rumah gitu. Nah, dan semua itu lengkap, trainingnya lengkap. Terus ada lagi Cornation Clean Eat yang concernnya di catering, healthy catering. Nah, itu juga ya benar. Catering. Nah, jadi ya cukup banyak sih ya. Nah, tapi kan kita berangkatnya emang dari sportwear-nya dulu. Habis itu kita berkembang ya, tujuannya kita sebagai Cornation tuh menjadikan salah satu brand lokal yang menjadi pusat healthy lifestyle tuh di kita ada semua loh gitu. Benar sih, gini sih. Tujuannya nanti gitu.
Dan jadi lengkap ya. Lengkap, kita berusaha untuk dari makanan. memenuhi kebutuhan healthy lifestyle-nya. Betul. Tapi jujur deh, ini kan kayak aku sama Erik tuh pakai Coronation tuh dari kemarin-kemarin udah kita juga pakai Coronation gitu kan gitu. Dan sebenarnya sejujurnya kita tuh cukup picky ya gitu. Kita cukup picky gitu. Sampai akhirnya emang bener-bener kita tuh punya testimoni ini bagus banget. Ini bener-bener bagus banget gitu. Ini benar-benar honest review ya Mas ya. Ya, ini honest review gitu. Ini tidak ada unsur apa-apa ini benar-beneran real sebagai customer ya melihat dari sisi itu. Benar. Jadi ya saya sih mikirnya mungkin kebanyakan orang masih underestimate dengan produk lokal jadi tidak mau mencoba. Sedangkan ketika dia mencoba pasti akan bisa membedain deh kualitasnya. Karena di kita tuh quality control tuh nomor 1 sih bagi kita. Quality control itu nomor 1 dan inovasi produktivitas itu harus kita genjot terus karena sebuah brand akan bertahan kalau dia produktif dan kreatif itu sih pasti. Kalau enggak pasti akan orang lama-lama bosan kan. Nah dan di Coronation itu konsepnya kita produknya lebih ke high quality limited quantity. Jadi mungkin kalau kayak Mas yang udah biasa pakai lihat kok produk yang waktu itu udah nggak ada ya karena emang kita berangkat dari case saya pribadi sebagai praktisi di dunia gym juga, emang Mas mau bajunya sama orang lain? Nggak mau kan? Kalau itu produksi terlalu massal kan, itu pakai ini juga, males samaan gitu. Jadi kita bikin tuh kuantitinya tuh sedikit, cuma setiap bulan tuh ada aja produk-produk baru yang kita launch gitu. Jadi selalu inovatif lah. Bocoran model terbaru kayak gimana sih? Aduh, model terbaru kalau yang sekarang mungkin kita lebih konsepnya yang lebih ke simple ya. Kalau yang kemarin kan Mas bisa lihat tuh ada yang versi kargo, kita punya celana, yang baju kita juga banyak reflektif seperti ini. Ya kalau yang kena cahaya jadi spotlightnya jadi terang gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih ke yang bisa dibawa orang untuk mejeng lah, jadi lebih casual. Jadi banyak yang sablonan, bermain pattern gitu mungkin. Jadi stylish gitu ya. Iya, jadi orang mau jalan pakai Coronation pun kesannya nggak kayak guru olahraga yang lagi jalan gitu. Jadi tetap casual, tetap fashionable gitu. Nah, sekarang kita akan meluncurkan produk-produk yang seperti itu. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi satu acuan tren juga kali ya untuk gym wear, tapi bisa dipakai juga jalan-jalan gitu kan. Betul. Sayang kan kita punya sportwear cuma dipakai cuma buat nge-gym doang. Terus kalau yang nge-gymnya Senin Kamis pakai cuma Senin Kamis doang. Sedangkan begitu kita beli kan kenapa enggak kita pakai jalan kemana gitu kan. Nah karena itu saya berangkat dari riset saya sendiri sih. Saya dari dulu ya saya pribadi itu mulai hidup konsisten olahraga dan healthy lifestyle begini itu dari 2009. Jadi semua fenomena itu udah langsung masuk tuh, jadi begini ya itu yang saya tuangin di Coronation gitu sebenarnya, berangkat dari case pribadi juga sebenarnya. Dari 2009 itu memang udah aktif untuk menjalankan lifestyle ya. Betul. Sebelumnya gimana? Saya dulu dari kurus banget. Ceritain dong. Apanya nih? Ceritain sebelumnya kenapa mau healthy lifestyle? Ya pasti di era itu kan saya masih kuliah ya namanya zaman dulu kan kalau sekarang udah ada bully-bulian lah secara nggak langsung tuh sekarang kan udah kalau zaman dulu kan kita dibully tapi nggak ada tuh kata-kata bully zaman dulu kan orang ngelihat lu kurus banget sih krempeng lu tinggi tulang doang. Nah itu kan lama-lama kita juga kesel digituin ya. Lama-lama saya cari tahu kita tahu gimana ya caranya ya. Kayaknya ini bangun otot. Beberapa teman saya tuh bilang lu coba nge-gym deh angkat-angkat beban itu kayaknya buat nambah badan oke tuh dia bilang. Zaman dulu kan 2008-2009 itu kan pengetahuan tentang healthy lifestyle dunia fitness tuh nggak seperti sekarang kan. Instagram aja mungkin baru muncul gitu. Nah fitness influencer apalagi yang dulu tuh adanya cuma ikonnya itu cuma Binaraga. Udah gitu doang udah. Jadi mendapatkan ilmu itu rada agak sulit. Jadi kalau nggak terjun langsung ke tempatnya, kita ke tempat gym nggak bakal dapat tuh ilmunya. Nah berangkat dari situ saya sendiri tanpa ada teman. Kalau sekarang kan orang kalau ada teman dulu baru mau olahraga biar ada partner. Kalau saya itu dulu karena emang udah saking keselnya dibilang kurus lah apalah segala macam. Ya udah saya ke gym sendiri. Waktu itu saya pas masih kuliah di Jogja ya. Saya ke gym sendiri, lihat orang badan gede-gede, saya mulai nanya-nanya. Ya udah lama-lama tuh jadi enak ya perubahannya lama-lama terasa dan emang
nggak ada negatifnya sih kalau olahraga sih, emang semuanya itu positif sih efeknya di badan. Lama-lama badan terlihat lebih progres ya lama-lama jadi habit. Kalau udah habit, udahlah mau badai topan puting beliung pun tetap olahraga. Ya kan? Kayak Mas pasti merasakan lah pasti. Tipikal olahraga pagi apa malam? Kalau misalnya tergantung aktivitas sih. Kalau saya sekarang lebih ke malam sih, karena kan ngantor, terus meeting, kelar sore, baru malam saya bisanya. Dari dulu lebih enak ke malam sih, karena saya pribadi itu cocok di badan saya. Setelah bekerja, isi asupan, nge-gym, habis itu istirahat langsung. Jadi ototnya itu langsung istirahat. Kalau pagi saya coba waktu itu kayak apa ya? Kayak mungkin belum terbiasa, jadi ngantuk. Terus secara recovery kan juga kita mikir lagi kerja segala macam, jadi nggak maksimal gitu menurut saya sih. Oke. Kalau saya juga sama sih, malam dan tengah malam. Buat tengah malam juga dia. Tiba-tiba kesiangan gitu. Udah ini dulu deh. Ya loh, itu lebih menyegarkan pas bangun. Ya tapi ya benar sih, malam itu karena kita setelah latihan itu dan tidur, kita habis itu konsumsi nutrisi lagi dan tidur tuh kayaknya emang recovery-nya benar-benar maksimal gitu ya. Gak tahu ya bagi anak-anak pagi ya, ntar kan kita kan juga ada kubu-kubuan nih, kubu anak siang, kubu anak pagi, kubu anak malam, biasanya kan begitu tuh kalau di gym. Relatif dengan kondisi badan masing-masing, ya kan? Betul, setuju. Oke, kalau misalnya kayak seminggu olahraga, kalau Mas Bro olahraga berapa kali? Tiap hari jangan-jangan? 6 kali sih. Ya bisa dibilang Senin sampai Sabtu. Nah, jadi off-nya mungkin antara Sabtu atau Minggu saya. Ambil salah satu. Soalnya gimana ya, orang bilang lo istirahat gimana nih ya, asalkan cukup 6 jam, 7 jam sih udah cukup lah ya. Apalagi kalau kita umur udah kepala 3, ini kayaknya 6 jam aja tuh udah cukup rasanya tidur tuh. Jadi ya kalau nggak olahraga, mungkin karena saya basic genetik badinya lebih ke ekto ya, jadi nggak olahraga itu malah nyusut mas rasanya. Ya itu juga perasaan juga, tapi emang nggak berasa pumping aja badan gitu kalau sehari 2 hari nggak nge-gym gitu. Jadi udah mindsetnya udah kebikin begitu, udah kebentuk begitu. Memang rata-rata tuh bener-bener jadinya tuh olahraganya tiap hari ya. Tiap hari. Makanya kalau sekarang kan mindsetnya tuh seminggu 2 kali, seminggu sekali dulu, 2 kali dulu gitu. Tapi benar ya, kalau bagi newbie mungkin bisa ya. Kalau bagi newbie mungkin bisa. Tapi kalau tiap hari ya dia harus. Iya. Ya mungkin kalau bagi newbie mungkin bisa ya, tapi lama-lama kan yang si newbie ini akan jadi orang habit juga suatu saatnya, itu nggak bakal cukup sih, sekali 2 kali sih saya rasa nggak bakal cukup sih. Pasti minimal tuh 4 kali ya. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan progression orang-orang tersebut. Betul. Ya gitu. Jadi memang badannya comfortable di mana, bisa diseimbangkan juga dengan jadwal istirahat pastinya, karena kan pada saat kita olahraga juga memang harus butuh istirahat yang cukup. Bener nggak sih? Betul. Makanya komponen penting tuh nggak cuma olahraga aja, apapun itu olahraganya ya. Pasti kan nutrisinya sama istirahatnya kan. Mau kita mau olahraga tiap hari, tidurnya cuma 2 jam, yang ada habis badan, yang ada katabolik kan, yang ada badan habis, kita juga nggak sehat, dan nutrisinya juga makan yang ngaco. Ya nggak bisa sih, 3 itu saya selalu sejalan sih ya, saya rasa ya. 3 komponen itu harus sejalan sih. Oke, nah mau ngebahas kan dari Core Nation sendiri nih, balik lagi ke Core Nation as a brand dan lokal produk ya, lokal brand. Ya. Apa namanya, kayak bisa nggak sih kayak misalnya kita dapat insight juga nih gimana caranya nge-build satu lokal produk, lokal brand yang pada akhirnya bisa se-trusted Core Nation? Iya. Kayaknya seperti saya bilang tadi, sebuah brand itu besar pasti karena konsistensi, terus produktivitas sama kreativitas dan inovasinya. Kalau semua poin itu salah satu nggak ada, kayaknya brand susah buat bertahan ya. Apalagi Indonesia yang customer-nya cukup seperti Mas bilang tadi, dia cukup picky masalah produk tuh. Apalagi masalah kualitas. Gue ngeluarin duit segini, relate nggak dengan produk yang gue dapat, worth it nggak gitu. Nah itu yang selalu kita jaga sih, makanya di kita tuh quality control sangat kita pikirin mateng sih, sama konsep desain. Malah beberapa kita nanya ke customer, ke loyal customer kita, maunya seperti apa.
sampai sebegitunya kita ngerisetnya. Pengennya kayak apa lagi nih maunya. Nah, nanti hasil dari itu kita meetingin internal dan baru kita bisa luncurkan sebuah produk baru lagi yang sesuai dengan target kita gitu sih. Intinya ya produktif sih. Produktif sama kreatif sih itu pasti ya. Nah. Kalau dari aku sendiri sih ngeliat Coronation itu hits ya, viral di sosial media ya nggak sih? Terus sempat ngeliat juga gitu kayak dari lokal produk yang lain, IG-nya tuh yang terverify tuh hanya Coronation aja, iya nggak sih? Nggak tahu ya, saya belum melihat kompetisi si kompetitor sih ya. Cuma ya kemarin itu mungkin karena udah banyak testimoni dari customer kita, terus emang benar-benar ya kita bukan brand lokal yang dalam tanda kutip menipu customer lah. Ibaratnya kita benar real product made in Indonesia, bukan design by ya. Kita made in, jadi semua produksi itu di Indonesia. Kecuali kalau aksesoris mungkin beberapa ada karena kan Indonesia belum mumpuni buat itu si kita punya mesin dan segala macam. Tapi kalau sportwear si Coronation tuh fully 100% kita yang bikin. Jadi makanya kita bisa support kayak kita lagi ada kerjasama dengan Chico Jericho, dia punya ide, itu kita bisa tuangkan bareng-bareng. Kalau seandainya itu bukan produk impor ya gimana cara ngeeksekusinya, produk udah mateng datang ke sini gimana caranya kan. Nah, kayak beberapa kerjasama kita sama Chico, sama ada si produk Dan Love Indonesia, dan kebetulan kemarin kita dipercaya mensupport TNI Angkatan Darat kita dari Pak Andika Perkasa, ya sama-sama kita tahu Pak Andika kan salah satu jenderal yang healthy lifestyle banget ya, badannya besar gitu ya, benar-benar ngelihat tuh tentara gagah gitu. Nah, abis itu dia tertarik dengan Coronation, sampai sekarang tuh Pak Andika bisa dibilang edik banget dengan Coronation. Kalau ketemu dengan beliau kapanpun di jam dinas pun kadang-kadang dia pakai Coronation. Even itu cuma jaketnya doang. Sebegitu sukanya dia dengan Coronation. Nah, makanya kita tuh merasa bangga lah bisa memberikan sesuatu buat negara gitu lah, mensupport para prajurit kita gitu. Dan aku juga ngeliat tuh Coronation hijab tuh juga banyak ya. Betul Mas, Coronation Ya. juga banyak antusiasnya ternyata di Indonesia, apalagi ya ibu-ibu, ya para hijaber kan mereka cukup kesulitan ya kalau ngelihat brand-brand luar kan nggak begitu banyak naruh item-item yang begitu di Indonesia. Nah, pas mungkin mereka searching di e-commerce segala macam ya ketemunya ya ke kita larinya pasti karena kita cukup banyak sih produk-produk kita di Coronation Hijab, dan itu pun juga desainnya kalau menurut saya ya ngelihatnya kayak kece sih, fashionable juga, nggak cuma hijab gitu doang, tetap bisa gaya lah gitu, olahraga tapi tetap bisa lifestyle, tetap bisa fashion lah gitu. Tetap stylish ya. Tetap stylish, betul. Dan itu ini benar-benar production-nya semua dari Indonesia ya, sampai bahan-bahan materialnya. Material kita tuh rata-rata dari Bandung sih. Bahan tuh kita dari Bandung ada, dari Surabaya pun ada. Jadi bahan-bahan ya bisa dibilang ya produk-produk luar pun, jujur dulu kan saya background saya retail, salah satu retail terbesar di Indonesia. Saya memegang beberapa brand-brand besar sport di Indonesia. Nah, itu produksiannya kalau Mas tahu itu di Indonesia semua. Tangerang, di Tangerang itu banyak produk mereka. Jadi apa bedanya dengan produk kita gitu? Ya cuma branding positioning-nya doang yang membedakan. Mereka sudah besar, mereka dikenal internasional, itu doang. Tapi kalau secara kualitas kita berani adu kok. Gitu ibaratnya. Secara kualitas ayo kita beradu dong. Maksudnya ya orang Indonesia ayo dong gitu. Ini ada produk lokal, kualitas bagus. Melek lah gitu ibaratnya. Orang tuh masih bangga dengan menggunakan logo brand luar gitu. Masih banyak. Nah, jadi tugas Coronation pelan-pelan merubah pola pikiran begitu sih sebenarnya tujuan utamanya. Iya. Udah banyak sih kalau sekarang mah di semua Coronation semua. Banyak ya. Syukur sih cukup, dan saya lihat antusiasme masyarakat udah lumayan sih. Ya, bukan di Coronation aja, di brand-brand lokal lain pun saya lihat udah cukup mulai berkembang sih. Banyak yang suka dengan produk lokal sekarang. Jadi walau di rumah juga tetap olahraga ya. Nah, kan apalagi kan ya zamannya sosmed, dia home workout, tetap kan kontennya diposting di sosial media. Dengan aparelnya dia, masa pakai baju bulu kan nggak mungkin kan? Benar. Pasti ya di rumah tetap sportwear-nya tetap kece gitu kan. Kalau gitu ya saya lihat fenomenanya sekarang ya.
Sama kemarin tuh aku ngeliat juga yang Coronation Fitbox itu loh. Itu iya bagus banget sih. Nah, gimana nih Mas sebagai profesional trainer melihat Fitbox itu gimana? Cukup Kece banget. membantukah teman-teman kita untuk bisa olahraga yang terkontrol semua programnya gitu-gitu kan. Kalau latihan sendiri kadang pakai YouTube segala macam kan kadang gerakan benar salah nggak ada yang tahu kan. Nah, Dia ngeklaim gue udah benar kok. Tapi kalau ada profesional trainer yang kita taruh dan di guide buat olahraga yang benar ya kenapa enggak gitu. Ya benar. Ya kalau dari kita sih dari Paradigm ya, dari Paradigm juga tugas kita di sini sebenarnya adalah memberikan solusi gitu dan memberikan guidance untuk semua orang yang memang butuh untuk hidup sehat, hidup lebih sehat lagi dengan cara berolahraga. Jadi kita pun juga mengkomunikasikan dan memberikan services atau produk itu benar-benar yang bisa dibilang tuh bisa diakses sama semua orang dengan berbagai cara, mau dari ada, mau dari personal training atau dengan latihan dengan coachnya juga ada, mau grup training exercise juga ada, ya kan? Apalagi kalau di zaman-zaman sekarang semua serba online, kita pun juga punya platform online, program-program yang ada di online. Kalau yang suka YouTube mungkin buat kenalan gerakan gimana cara olahraga kita juga ada. Kalau mau full subscribe juga bisa, mau online TV juga bisa. Jadi sebenarnya kita tuh banyak kesamaan sih gitu, karena kita ini bisa dibilang adalah satu guide untuk orang-orang bisa jadi lebih sehat lagi, benar nggak sih? Oh, apalagi kondisi pandemi sekarang kan, Ya, jarak terbatas, apalagi olahraga diidentikan dengan ya menyumbang penyebaran, walaupun saya pribadi nggak setuju, tapi ya kita harus menghormati protokol lah ya ibaratnya. Ya itu aja sih yang membuat kita jadi berpikir lebih kreatif lagi sih malah di situasi pandemi. Mungkin Fitbox gak bakal hadir kalau nggak pandemi ibaratnya gitu. bener. Iya, karena kita menganggap ya basic kan cuma ke gym atau ke tempat yang sama, tempat olahraga udah. Sedangkan dengan situasi sekarang kita nggak boleh keluar, terus kita berkumpul di tempat gym nggak boleh, terus karena sirkulasinya segala macam dan keringatnya segala macam kan. Jadi ya cara satu-satunya begitu, kita nyamperin ke tempat mereka ternyaman, itu rumah mereka sendiri gitu. Oke. Nah, satu lagi dari aku nih, misalnya untuk selama era-era PPKM, PSBB, work from home, stay at home, ya kan, banyak juga persepsi atau mindset orang, gue olahraga ntar aja deh. Terus juga olahraga tuh penting nggak sih? Penting nggak penting? Mereka tuh menganggap mungkin jadi opsi nomor sekian gitu untuk olahraga. Udah mendingan gimana mikir gue bisa survive, ya nggak sih? Rata-rata mostly orang seperti itu gitu kan. Nah mungkin kita mau denger insights dari Bro Rizky ya kan, untuk mungkin insight untuk orang-orang yang masih dalam tahap pemikiran seperti itu. Benar. Kalau gitu emang butuh butuh edukasi sih sebenarnya ya, karena kalau olahraga kan kalau mereka nggak mencoba dulu pasti nggak bakal tahu dong. Nah, jadi secara fundamentalnya mereka tuh harus paham dulu olahraga ini tujuannya buat apa gitu. Efek yang dihasilkan olahraga itu apa gitu. Kalau dia tidak tahu ya pasti akan di otaknya dia tuh pasti akan kayak underestimate tentang olahraga dan dia masih males, apalagi PPKM begini, aman nggak sih ini olahraga, ntar kita bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Udah banyak tuh spekulasi-spekulasi yang muncul akibat itu kan. Sedangkan olahraga, tempat gym atau tempat olahraga kan itu bisa saya bilang tuh pabrik imun sih sebenarnya. Pabrik imun loh. Sedangkan ya di negara kita ya, concernnya lebih ke menjaga prokes dari luar doang. Sedangkan dari dalamnya lupa. Sekuat apapun prokes dari luar, kalau dari dalamnya nggak kuat, tembus juga itu mah mau pakai ninja sekalipun juga bakal tembus. Ya dong, logikanya kan begitu kan Mas. Dari dalam kan, ya bukannya kita takabur apa gimana, asalkan jaga prokes, kalau dari dalamnya udah kuat, insya Allah sih saya udah 2 tahun COVID, ini ibaratnya ya, COVID berjalan, sampai detik ini alhamdulillah masih negatif sih, dengan aktivitas saya masih tetap ke gym, saya masih olahraga, ketemu orang banyak, meeting segala macam, alhamdulillah sih, karena mungkin kita yang udah terbiasa olahraga tuh, mindset positif dalam arti bukan positif COVID ya, mindset positif itu selalu terbangun gitu loh, dengan begitu kan tingkat stresnya tidak tinggi, imun kita tetap bagus gitu. Mungkin itu yang membuat jadi orang harusnya melek dengan itu gitu loh. Kenapa orang terlalu takut gitu? Ini aku setuju sekali sih. Ini bagus banget karena
Yang kita juga sama. Kayak prokes. Ya, Mas pasti merasakan karena kan Mas kan praktisi di bidang olahraga, ya pasti merasakan kan apa yang kita rasakan. Cuma gimana mendelivernya ke masyarakat nih yang rada apa ya, kita tuh ya semua fitness influencer, public figure yang aware dengan kesehatan tuh udah sampai teriak-teriak. Sama Mas Dedi aja tuh, saya juga sering ngobrol sama beliau, itu udah saking gedeknya, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ayo olahraga dong gitu, jangan dari luar doang, mau pakai masker, mau pakai helm pun tetap kena kok. Mau gimana caranya? Tapi nggak ngerti ya, mungkin literasi masyarakat kita beberapa tuh masih rendah sih sebenarnya. Jadi ya setuju banget tadi tuh. Ya, jadi prokes nggak cuma dari luar, tapi dari dalam. Prokesnya dari dalam malah yang utama, malah sekuat apapun dari luar, kalau dari dalamnya rontok ya rontok juga jadinya. Nah, sedangkan cara membangunnya cuma dengan olahraga doang kan. Ya berjemur tuh salah satu bentuk juga dari luar, walaupun efeknya nanti jadi dari dalam. Tapi kan salah satunya apa? Emang imun bisa kita beli di apotek gitu? Ada apotek, mungkin suplemen yang dibilang, oh ini penambah imun. Itu kan jualan ya, produk ya. Sedangkan di dalam badan kita tuh pabriknya loh. Kenapa nggak dijalanin tuh pabrik? Ibaratnya gitu. Oke. Kayaknya kita harus kita harus bikin sesuatu nih barengan, ini seru ya. Gimana caranya untuk membangun imun dari dalam, prokes dari dalam ya. Olahraga yang tepat dengan guide dari Paradigm, pakai baju yang stylish dari Carnation. Kan, ya kan? Karena dengan kita berpenampilan yang bagus dan proper pada saat olahraga, jujur ya, itu membangkitkan imun. Ya kan, membangkitkan mood gitu. Ya, paling enggak at least kita tuh pakai baju olahraga, berasanya juga, oh iya ini reminder ya buat olahraga. Betul. Kita jadi nyaman, kita jadi merasa ya namanya sekarang orang workout di rumah kan otomatis dia ngeliat tuh keren juga nih, cuma di rumah tapi tetap stylish gitu kan. Jadi kan pikiran-pikiran positif itu membuat imun kita tuh tetap bagus sih, tetap terjaga gitu. Setuju banget itu. Juara memang kita ya. Makanya saya pun juga berharap sih kayak Paradigm kan sebagai tempat yang tempat yang untuk menghasilkan manusia sehat lah ibaratnya, bisa dibilang begitu ya. Kalau bisa sih pandemi begini tetap kuat lah menghadapi PPKM, tetap sebarkan nilai-nilai positif untuk melawan positif COVID. Amin. Thank you Bro Rizky, thank you banget. Thank you banget. Makasih. Nanti ya di sini kita langsung chat ya, apa kita mau buat prokes dari dalam, oke? Yang menggemparkan ya harusnya. Ya. Kolaborasi. Thank you Bro. Thank you. Nah, buat Paradigm People, thank you for watching. Kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan kalau misalnya tadi teman-teman lagi nonton, lagi dengerin terus, oh ini dari Bro Rizky, wah ini tuh bagus banget nih buat teman saya yang males olahraga, kalau yang mager, kaum perubahan yang tarsok. Nah, kirimin konten ini, karena tau nggak sih dengan kamu share konten itu, kamu tuh bukan cuma hanya memotivasi atau memberi energi ke teman kamu atau siapapun itu loh, kamu bisa menyelamatkan hidup mereka. Wow, gitu. Ya, jadi silakan banget di like. Kalau mau nanya apa itu di bawah, yang nonton di YouTube boleh di komen ya kan gitu. Dan juga please follow our social media, ada banyak, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller, dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Bro Rizky. Thank you.